Halo teman-teman, ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita membahas ya materi patofisiologi, yaitu gangguan elektrolit. Jadi di sini gangguan keseimbangan elektrolit bagian kedua. Yang mana bagian pertama kita telah membahas natrium dan kalium. Jadi elektrolit ya, selain kalium dan natrium, ada klorida, ada kalsium, magnesium, bikarbonat, dan fosfat. Nah, gangguan dapat terjadi bila kadarnya menurun, misalnya ya kan, hipokalsemia atau meningkat, misalnya hiperkalsemia dalam tubuh elektrolit tadi. Alright, oke, mari kita bahas materinya di channel ATL Indonesia. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, teman-teman bisa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info-info terbaru dari ATLM Indonesia. Dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan materi-materi kuliah yang lebih dalam di video-video, silahkan teman-teman melihatnya di playlist di channel ATLM Indonesia. Oke, langsung saja teman-teman kita bahas pengaturan keseimbangan kalsium. Tubuh ya membutuhkan kalsium untuk integritas dan struktur membran. Itu pertama. Yang kedua, konduksi jantung yang adekuat. Ketiga, koagulasi atau pembekuan darah. Keempat, pertumbuhan. Kelima, pembentukan tulang ya, dan relaksasi ya yang terakhir. Nah, di sini ya pastinya tubuh akan mendapatkan asupan dari makanan. Nah, tubuh orang dewasa mengandung 1.200 gram kalsium ya, diintegrasikan ke tubuh, baik tulang atau yang lain-lainnya sesuai dengan yang di atas tadi. Nah, nilai normal untuk laboratorium kalsium dalam serum adalah 4-5 mili ekivalen atau milimol per liter. Nah, masih di pengaturan keseimbangan kalsium. Kalsium di dalam cairan ekstrasel diatur oleh hormon paratiroid dan tiroid, terutama di sini hormon paratiroid. Nah, hormon paratiroid mengontrol keseimbangan kalsium tulang. Yang pertama ya, kedua absorpsi kalsium di gastrointestinal di saluran cerna, dan ekstraksi kalsium di ginjal. Oke ya. Nah, tirokalsitonin dari kelenjar tiroid juga memiliki peranan dalam menentukan kadar kalsium dalam serum, yakni dengan menghambat pelepasan kalsium dari tulang. Nah, lalu kita bahas ya di sini penyebab-penyebab kelainan atau gangguan elektrolit kalsium, yaitu pertama kita bahas hipokalsemia, yaitu kadar kalsium di dalam darah yang rendah atau menurun. Penyebab-penyebabnya yang pertama hipoparatiroid. Nah, inilah paratiroidnya memiliki kemampuannya rendah ya, mengalami fungsinya yang menurun. Yang kedua, pemberian darah berlebihan yang mengandung sitrat. Jadi sitrat akan mengikat ikatan kompleks dengan kalsium ya, ikatan chelat. Kemudian yang ketiga, pemberian cairan intravena yang tidak mengandung kalsium. Lalu alkalosis metabolik, kemudian peritonitis, lalu natrium parentral total, penyakit-penyakit pankreas, hipoalbumin, kemudian defisiensi vitamin D, penyakit neoplastik. Nah, ini adalah penyebab-penyebab kalsium di dalam darah rendah. Lalu tanda-tanda dan gejalanya yaitu penurunan sensasi, kemudian parestesia, bal dan kesemutan daerah jari-jari dan sirkumoral. Lalu refleks hiperaktif. Nah, tanda troisius ini adalah spasm karpopedal terjadi jika sirkulasi ke ekstremitas berkurang. Sementara tanda spastek ini adalah terjadinya kontraksi otot muka di wajah ya, sebagai respon terhadap ketukan di daerah yang dipersarapi oleh saraf fasial. Nah, lalu tanda-tanda pada tulang yaitu tulang-tulang yang berfori-fori. Jadi ini adalah mungkin tulang-tulangnya keropos dan berongga tampak pada fotosinar X. Nah, ini osteomukosporosis atau osteopenia. Sementara pada kasus hipokalsemia yang kronik lama terjadi tetani, kejang, kram otot, fraktur patologis. Jadi bisa patah tulangnya. Nah, untuk hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan kadar kalsium kurang dari 4,3 mili ekivalen per liter. Nah,
Penyebab selanjutnya adalah hiperkalsemia. Nah, ini hiperkalsemia ini penyebabnya hiperparatiroidisme. Nah, ini lawannya dari tadi hipo, ini hiper, kemudian metastasis kanker luas, fraktur multiple, jadi banyak frakturnya ya, multiple myeloma, imobilisasi lama, dan osteoporosis. Tadi hipokalsemia, sekarang hiperkalsemia. Nah, tanda dan gejalanya: penurunan tonus otot, anoreksia, mual dan muntah, kelemahan, letargi, kemudian penurunan kesadaran, mungkin saja terhentinya jantung. Nah, sementara hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan kadar kalsium di atas dari 5 mili ekivalen per liter. Sinar X menunjukkan adanya osteoporosis yang menyeluruh. Nah, ini kan BMA mass nanti ya. Bone mass. Jadi peningkatan bone di atas 5 mg per 100 ml. Kemudian peningkatan kreatinin di atas 1,5 mg per 100 ml per dl ya. Ini hiperkalsemia. Oke, kita pindah lanjut ya, masuk ke seimbangan magnesium atau Mg2+. Magnesium merupakan kation terpenting kedua dalam cairan intrasel dan sangat penting untuk aktivitas enzim. Dia ini membantu dalam proses enzimatik, neurokimia, dan eksitabilitas dari otot. Nah, nilai normal laboratorium magnesium serum adalah 1,5 sampai dengan 2,5 mili ekivalen per liter. Magnesium berperan dalam metabolisme karbohidrat dan protein dan juga berpenting untuk konduksi syaraf. Nah, di sini untuk keseimbangan magnesium itu terutama diekskresi melalui mekanisme ginjal. Jadi dibuang melalui ginjal. Perubahan kadar magnesium sering dihubungkan dengan penyakit serius dan menghasilkan gejala-gejala yang mencerminkan adanya perubahan fungsi neuromuskuler dan kardiovaskuler. Nah, apa yang terjadi jika terjadi hipomagnesemia? Nah, ini adalah rendah magnesium di dalam darah. Penyebab-penyebabnya adalah pertama, asupan yang tidak adekuat, jadi tidak banyak atau sedikit ya, malnutrisi, dan alkoholisme. Ini adalah menyebabkan kebutuhan harian atau kebutuhan magnesium itu rendah. Yang kedua, penyerapannya, absorpsi yang tidak adekuat, tidak efektif. Kasusnya pada diare, muntah, drainase nasogastrik, fistula, diet kalsium yang berlebihan, diet rendah kalsium yang berlebihan, ya kan? Penyakit usus kecil. Nah, inilah yang menyebabkan magnesium berkurang atau rendah. Hipoparatiroidisme. Kemudian kehilangan magnesium yang berlebihan akibat penggunaan diuretik. Jadi diuretik yang digunakan untuk mungkin orang dengan keracunan obat misalnya atau overdosis, ini mengganggu atau menyebabkan magnesium juga hilang ya melalui urin. Kemudian lagi ada kelebihan aldosteron. Nah, aldosteron yang berlebih ini menyebabkan magnesium di dalam darah turun. Juga poliuria. Nah, ini orang-orang dengan berkemihnya yang banyak. Nah, hipomagnesemia ini tanda dan gejalanya sebagai berikut. Gangguan susunan saraf pusat SSP, otak ya, tremor, kejang. Kemudian bisa terjadi hipertensi, kebingungan, disorientasi, takikardi, tanda spetek dan tanda thresholdnya positif. Sementara hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan kadar magnesium kurang dari 1,5 mili ekivalen per liter. Lalu penyebabnya karena dari hipo ya, sekarang kita pindah ke hipermagnesemia. Ini penyebab-penyebabnya. Gagal ginjal ya pertama, yang kedua pemberian magnesium parenteral yang berlebihan, jadi melalui asupan yang berlebihan magnesium. Kemudian hiperparatiroidisme, lalu penyakit Addison, ini menyebabkan hipermagnesemia. Nah, pemberian parenteral ini mungkin saja orang-orang dengan penyakit
mah ya, jadi menggunakan antasid yang menggunakan magnesium. Sehingga kelebihan magnesium di dalam darah. Tanda dan gejalanya pada hipermagnesemia yaitu pertama, refleks tendon hipoaktif. Yang kedua, pernapasan dan frekuensi denyut jantung dangkal dan lambat. Lalu hipotensi, kemerahan, rasa mengantuk, lalu berkeringat. Nah, untuk hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan kadar magnesium di atas 2,5 mili ekivalen per liter. Nah, ini kita magnesium yang berlebihan sudah ya. Sekarang kita pindah ke pengaturan elektrolit yang lain yaitu keseimbangan dari klorida. Nah, kita buka dulu ya. Klorida terdapat di dalam cairan ekstrasel dan intrasel. Keseimbangan klorida dipertahankan melalui asupan makanan dan ekskresi serta reabsorpsi renal. Misalnya melalui asupan makanan dengan NaCl, garam dapur, ya kan? Nah, untuk nilai laboratorium, nilai normal klorida serum adalah 100 sampai dengan 106 mili ekivalen per liter. Nah, jadi ini yang paling banyak diperiksa selain natrium dan kalium yaitu klorida. Nah, masih di pengaturan keseimbangan klorida, jumlah yang diekskresikan berhubungan dengan asupan makanan. Misalnya makanan yang asin-asin mengandung banyak garam dapur. Klorida diabsorpsi di usus halus dan disekresikan di dalam keringat. Sehingga keringat kita asin ya. Cairan lambung ya kan, HCl ya, asam lambung, dan empedu. Klorida diangkut di dalam darah dan limfe akibat kerja jantung dan otot rangka ya, otot skelet. Nah, hipokloridemia ini adalah kasus gangguan klorida. Penyebab-penyebabnya dari hipokloridemia yaitu biasanya berkaitan dengan meningkatnya kadar bikarbonat yang ditemukan pada alkalosis ya kan. Kenaikan pH darah ya, alkali. Kemudian terjadi juga sesudah muntah kronis. Di orang-orang muntah kronis kloridanya akan menurun. Ini berhubungan dengan pemberian asam etakrinat, furosemid dan diuretik tiazid. Jadi diberi diuretik sehingga klorida juga terbuang banyak melalui urin ya. Nah, di sini akibatnya klorida dalam darah menurun ya. Mungkin bersama-sama dengan natrium nanti. Nah, masih di hipokloridemia, tanda dan gejalanya. Yang pertama, banyak berkeringat, ya kan, tanpa diikuti dengan cairan yang cukup, ya kan. Nah, lalu diare ya, tanda-tandanya diare. Lalu otot hipertonus. Nah, hipertonus tetani. Ya kan? Nah, lanjut lagi. Depresi pernapasan. Nah, sementara untuk hasil laboratorium, kadar klorida serum di bawah dari 100 mili ekivalen. Nah, ini untuk nilai rujukan atau nilai normal ini tergantung tadi tiap laboratorium ada sedikit perbedaan sehingga menggunakan nilai rujukan ya, bukan nilai normal. Nah, kasus sebaliknya itu hiperkloremia. Ini klorida di dalam darah lebih tinggi atau meningkat. Nah, penyebab-penyebabnya yaitu pertama, meningkatnya pemberian cairan intravena yang hipertonik. Misalnya NaCl 3% diberi ya pada pasien sehingga klorida naik, natrium juga naik. Yang kedua, masukkan garam yang berlebihan selama terapi intravena atau selama pemberian nutrisi secara parenteral. Ini misalnya pemberian NaCl hipertonik yang lama, mungkin agak lama ya, atau makanan yang tinggi garam ya. Lalu yang ketiga, kegagalan ginjal akut. Jadi gagal ginjal akut GGA. Lalu lanjut lagi kepada kasusnya penyebabnya diabetes insipidus. Nah, lanjut akibat pemberian obat-obat seperti amonium klorida atau fenilbutason. Jadi ini mengakibatkan klorida di dalam darah meningkat.
Nah, lanjut lagi kita di sini. Selanjutnya setelah penyebab hiperklorimia, pengaturan selanjutnya adalah bikarbonat. Nah, ini elektrolit yang penting juga ya. Bikarbonat adalah baper dasar kimia yang utama di dalam tubuh. Ini memainkan peranan dalam menyangga buffer sehingga pada kasus asidosis dan alkalosis ini sangat berperan di dalam tubuh. Ion bikarbonat terdapat dalam cairan ekstrasel dan intrasel. Nah, nilai laboratorium normal bikarbonat arteri adalah 22 sampai 26 mili ekivalen per liter. Berarti ini mengukur gas darah. Nah, di dalam darah vena bikarbonat diukur melalui kandungan karbon dioksida CO2 dan nilai bikarbonat normal untuk orang dewasa adalah 24 sampai dengan 30 mili ekivalen per liter. Nah, masih di pengaturan bikarbonat. Bikarbonat ini diatur oleh ginjal. Apabila tubuh memerlukan lebih banyak basa, ginjal akan mereabsorpsi bikarbonat dalam jumlah besar, ditarik kembali, kemudian dikembalikan ke ekstrasel. Tapi bila tubuh tidak perlu, ginjal akan membuang bikarbonat ke dalam urin. Nah, ion bikarbonat merupakan komponen paling penting dalam sistem buffer. Buffer darah, buffer asam karbonat, bikarbonat. Ya kan, natrium bikarbonat nanti ya, yang penting berperan dalam keseimbangan asam basa ya. Nah, ini kita sudah selesai bikarbonat, lalu kita pindah ke pengaturan fosfat. Ini adalah yang terakhir dari gangguan elektrolit ya. Fosfat merupakan anion buffer dalam cairan intrasel dan ekstrasel. Nah, ini penting juga ya. Fosfat dan kalsium membantu mengembangkan dan memelihara tulang dan gigi. Jadi di sini fosfat dan kalsium berperan dalam gigi ya, tulang ya. Fosfat juga meningkatkan kinerja atau kerja neuromuskuler normal. Berpartisipasi dalam metabolisme karbohidrat. Jadi terkait dengan adenosin trifosfat ya, adenosin difosfat ADP atau juga CAMP, cyclic adenosine monofosfat. Dan membantu pengaturan asam basa. Ini baper fosfat terhadap asam basa. Nah, nilai laboratorium normal fosfat serum adalah 2,5 sampai 4,5 mg per 100 mg per dl. Nah, masih di pengaturan fosfat. Nah, di sini konsentrasi fosfat di dalam serum diatur oleh ginjal. Ya, hormon paratiroid. Nah, ini sama-sama dengan kalsium. Dan vitamin D teraktivasi. Jadi vitamin D itu nanti diaktifasi oleh hati dan ginjal ya. Ada dua pemberian gugus. Kalau misalnya gugus OH. Fosfat secara normal diabsorpsi melalui saluran gastrointestinal. Kalsium dan fosfat berbanding terbalik secara proporsional nanti ya. Nah, jika salah satunya meningkat maka yang lainnya akan turun. Nah, ini berbeda dia kerjanya. Oke ya, kira-kira itu saja teman-teman mengenai gangguan elektrolit bagian 2, yaitu elektrolit seperti kalsium, magnesium, klorida, bikarbonat, dan fosfat. Semoga memberikan manfaat dan pencerahan bagi teman-teman yang sedang belajar. Selamat belajar, semoga sukses dan semoga bermanfaat materi-materi yang telah saya berikan kepada teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.